Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene. Pada hari ini kita merenungkan Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai dengan 23. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada 3 hal yang dapat kita renungkan dari Injil pada hari ini. Yang pertama, kekuatan Allah di atas segala kekuatan lain. Yesus menekankan bahwa hanya dengan kuasa Allah, Dia dapat mengusir setan dan melawan kuasa kegelapan. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup Kristiani kita harus mengandalkan Allah sepenuhnya untuk memperoleh kemenangan atas godaan, dosa, dan kekuatan kegelapan lainnya. Kekuatan kita sendiri tidak cukup, tetapi dengan pertolongan dan kuasa Allah, kita dapat mengatasi segala hal yang menghalangi kita dalam perjalanan rohani kita. Hal yang kedua, kesatuan dan persatuan dalam kehidupan Kristen. Yesus menyatakan bahwa kerajaan yang terpecah belah tidak dapat bertahan. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya kesatuan dan persatuan dalam tubuh Kristus. Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam damai dan kasih, menjaga persatuan dalam gereja, dan bekerja bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Masa Prapaskah adalah waktu yang tepat bagi kita untuk memperkuat hubungan kita dengan sesama umat beriman dan memperkuat persatuan di dalam kehidupan gereja. Hal yang ketiga, pengakuan dan kesetiaan kepada Yesus Kristus. Yesus menegaskan bahwa siapapun yang tidak bersamanya berada dalam keadaan yang lemah dan rentan.
Ini menekankan pentingnya pengakuan dan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hidup Kristiani yang kuat dan kokoh hanya mungkin jika kita memiliki hubungan yang erat dengan Kristus dan hidup sesuai dengan ajarannya. Masa Prapaskah adalah waktu bagi kita untuk memperkuat iman kita dalam Kristus dan meneguhkan kesetiaan kita kepadanya dalam setiap aspek kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan merenungkan Injil ini, marilah kita mengandalkan kuasa Allah, memperkuat persatuan dalam tubuh Kristus, dan meneguhkan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan bimbingan dalam menjalani kehidupan Kristiani yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkatimu.